akan berjalan. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mendengarkan pemaparan dari Bapak Dr. Sudarno, yaitu tentang tema asesmen Merdeka Belajar. Untuk Pak Darno, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih dari Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, dimanapun berada ya. Ini bukan hanya Kabupaten Bogor ya, dimanapun berada, yang ada di grup ya, grup BPA itu semoga selalu berbahagia ya, sehat diberikan kepada kita semua ya, amin. Bapak Ibu yang belum kenal ya, perkenalkan saya Sudarno Bapak Ibu. Saat ini saya ada masih di ruangan pengawas Bapak Ibu ya, di Kabupaten Bogor, memang belum pulang. Tadinya apa namanya, peringatan ya, memang ini dari dinas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, alhamdulillah ya, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat, karunia hidayah ya, dan semuanya, sehingga pada siang hari ini Bapak Ibu kita bisa bertemu ya dalam keadaan sehat, semoga berbahagia ya dimanapun berada, meski melalui daring Bapak Ibu ya, kita bisa jumpa di sini. Bapak Ibu semua, kita di sini sharing Bapak Ibu ya. Saya ingin berbagi apa-apa yang sudah saya terima dari Kemdikbud ya terkait dengan kurikulum Merdeka Bapak Ibu ya, kurikulum Merdeka. Ini adalah hari yang keempat. Memang mohon maaf ya, seharusnya ini di hari yang kedua ya, hari kedua, tapi karena sesuatu hal kegiatan bentrok ya dan sebagainya, sehingga saya ke bagian terakhir ya di hari keempat. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan, tetap semangat. Itu latihan yang selama 4 hari ini di hari terakhir Bapak Ibu ya. Semangat Bapak Ibu ya, semuanya. Bapak Ibu, suara saya sudah terdengar Bapak Ibu ya dengan jelas. Jelas sekali. Jelas Pak Darno, jelas. Terima kasih Pak Muhammad Nasir ada. Yang kelihatan Bu Sri Suhartianti ya, Bu Rina yang buka kamera. Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen ya. Ini materi kita yang sudah saya bagikan juga di grup ya. Yuk sama-sama kita pelajari ya, kita bedah. Oke. Baik, Bapak Ibu sudah kelihatan ini? Share-nya? Sudah ya? Kelihatan. Gini aja ya, tidak usah digedekan lagi ya. Segini cukup? Nah. Ya. Sudah cukup? Oke. Bapak Ibu, nanti saya dipandu oleh Bu Dewi Ratih ya, selaku pengurus forum, kita sama-sama ya. Jadi Bapak Ibu, saya kebagian menyampaikan materi asesmen ya, dalam kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, sebelum materi nih, saya pengen tahu dulu, apa yang Bapak Ibu ketahui dulu ya, pemikiran Bapak Ibu aja tentang asesmen apa? Kita ke materi. Silahkan Pak Muhammad Nasir, apa siapa? Bu Rina. Yang asesmen menurut saya itu penilaian Pak, yang saya kenal penilaian. Mantap, bagus. Bu Rina, itu yang lain. Boleh Pak. Mira nih. Ya boleh. Siapa nih Pak? Siapa? Lanjut Pak. Ya, apa Pak? Asesmen di paradigma yang lalu, Pak, biasanya ada di ujung. Di ujung. Sedangkan paradigma of learning. Ya, oke. Ada lagi kah? Asesmen ini pembelajaran sebagai as a learning, of a learning gitu Pak. Ini udah paham berarti ini. Sudah banyak menerima materi ini sepertinya nih. Oke Bapak Ibu, makasih ya. Ya Bapak Ibu, terima kasih tadi Pak Nasir ya dan teman-teman semua.
Udah ada pembekalan ya tentang asesmen. Mari kita samakan Bapak Ibu ya, sama-sama. Kita mulai dari ini dulu. Nah, ini Bapak Ibu. Slide kedua. Nah, Bapak Ibu, walaupun kemarin ya, Bu Yoyah ya kali ya, narasumber pertama menyampaikan tentang kurikulum Merdeka Bapak Ibu ya. Ini mungkin nggak usah disinggung lagi oleh saya ya. Ini udah jelas kemarin seperti ini. Sebenarnya memang intinya kurikulum Merdeka itu melanjutkan dari kurikulum sebelumnya ya, intinya gitu aja. Jadi tidak merubah total dari kurikulum 13 ya, tapi melanjutkan, menyempurnakan itu intinya. Terus yang ini ya, slide ketiga. Nah, memang ini mungkin Bu Yoya juga sudah menyampaikan ya, yang materi pertama. Memang ada apa namanya? Intinya untuk lost learning ya, pemulihan pembelajaran yang kehilangan apa nih pembelajaran selama pandemi ini, maka diadakan kurikulum Merdeka gitu ya, supaya anak kita tidak ketinggalan dengan materi-materi akibat pandemi gitu ya, seperti itu. Nah, ini mungkin nanti kemarin juga Bu Iswatun ya menyampaikan tentang bagaimana proyek ya, proyek sudah, terus materi apa esensial gitu ya, udah ya sampaikan ya, terus fleksibel gitu ya, seperti itu. Jadi nggak ada apa namanya, tidak ada target ya, nggak ada target kurikulum harus tuntas begini-begini, itu nggak ada ya, karena nanti ada pilihan-pilihan kan itu ya, mandiri, berbagi ya kan, mandiri belajar ya kayak gitu ya. Kemudian pilihan juga opsi ya, tidak harus merdeka, boleh kur 13 itu ya, seperti itu. Oke, kita sekarang gini geser keempat. Nah, karakter juga ya mungkin sudah ya. Nanti saya langsung ke ininya aja, ke asesmennya. Nah, ini kan tema-tema ya project ya. Kemarin Bu Iswatun udah nih. Nah, yang ini keterampilan abad 21 yang kita inginkan ke depan seperti apa ya. Nah, memang sementara kita lost learning ya akibat pandemi, tapi kita juga menginginkan kan anak-anak kita itu ke depan ya, itu adalah literat ya, literat, berkarakter. Cakapan abad 21 masih ingat Bapak Ibu ya? 4C ya. Berpikir kritis, kreatif ya, komunikasi, kolaboratif ya, dan lain ya. Literasinya juga bisa numerasi, membaca, literasi apa, IPA-nya dan budaya dan semuanya. Karakternya juga kita bangun ya, yang ke depan. Jadi memang kalau kita lihat ke sini, guru abad 21 ya, itu memang harus apa ya, harus bisa menyesuaikan ya dengan perkembangan zaman ya. Didiklah anak-anak kita sesuai dengan zamannya kan gitu. Kalau zamannya kita adalah zaman web, internet ya, mulai informasi, kemudian kreatif. Nah, kan gimana muridnya bisa kreatif kalau kita nggak kreatif gitu ya, seperti itu. Jadi harus gurunya dulu lebih banyak tahu dulu gitu ya. Nah, semuanya adalah ini media pembelajaran gitu ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke ini ya. Nah, nih 5 prinsip pembelajarannya dulu. Nah, nih mungkin udah disampaikan juga nih ya sama yang materi sebelumnya. Atau kita langsung ke ini aja deh. Langsung ke asesmen. Nah, ini asesmen ya. Nih, Bapak Ibu, dalam sekolah penggerak ya, ataupun program guru penggerak, itu ada 5 prinsip. Bapak Ibu nanti sambil ini jalan bertanya aja ya, biar saya nggak ngomong sendiri. Silahkan ya. Pertama, kan asesmen itu tadi benar ya, Pak Nasir sampaikan dan teman-teman semua, asesmen terpadu. Jadi bagian dari pembelajaran, ya, memfasilitasi pembelajaran, terus menyediakan informasi sebagai umpan balik. Jadi masa kalau kita mengassessment siswa, itu adalah buat siapa? Umpan balik buat guru, buat peserta didik dan buat orang tua gitu. Ya, bukan untuk menentukan apa, menghakimi. Makanya sekarang nggak ada ujian nasional, tidak ada ujian standar, ya kan, seperti itu. Karena tujuan asesmennya untuk perbaikan, penyempurnaan. Buat siapa? Buat murid, buat ya orang tua ya, buat orang tua apa, buat siswa gitu ya. Orang tua tahu nih anak saya sampai kemampuan segini gitu ya. Itu asesmen. Kemudian asesmen juga kita rancang ya sesuai dengan tujuan pembelajarannya apa gitu ya. Terus juga harus adil, valid, percaya gitu ya, seperti itu prinsip penilaian ya. Kemudian asesmen juga bisa berbagai bentuk ya, jadi nggak satu, bisa teknik, instrumen, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ada laporan kemajuan ya. Ini 5 prinsip ini ya,
Ini dalam sekolah penggerak atau kurikulum merdeka ya. Bapak Ibu, kita lihat tadi ya. Nah, ini yang tadi, yang 5 prinsip tadi ya, bahwa itu proses yang terpadu. Nah, seperti ini. Tuh, ya. Jadi kegiatan belajar, pembelajaran, asesmen. Jadi apa yang diajarkan guru itu apa? Di sekolah A, B, C, kelas 71, 72, kan nggak sama Pak Ibu ya, beda-beda. Sehingga tidak bisa diasesmen menggunakan instrumen soal yang dibuat oleh yang bukan ngajar gitu. Jadi gurunya yang ngajar, itu yang mengasesmen gitu, yang tahu gitu ya, seperti itu. Itu keinginan Bapak Ibu ya. Ini saya menyampaikan dari apa-apa yang saya peroleh dari Kemdikbud Bapak Ibu ya, selaku fasilitator ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita apa ya? Kita merancang nih awal pembelajaran, kemudian apa namanya? Memantau ya, mengobservasi, memfasilitasi didik. Nah, karena kita yang ngajar, maka kita apa sih kekurangannya? Ya, apa ininya yang diperlukan, jadi tahu asesmen ya. Nanti lebih jauh lagi ya, ada asesmen kognitif, ada non kognitif ya, tapi nanti dulu, kita belum sampai ke sana. Ini masih prinsip dulu. Berikutnya yang kedua, nah yang tadi nih harus kita rancang ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan tujuan. Nih kalau misalnya asesmen formatif, ya berbeda dengan asesmen sumatif, berbeda dengan asesmen diagnosis. Ya, kalau formatif berarti asesmennya adalah proses Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya, formatif kan proses. Kalau sumatif berarti di akhir setelah untuk mengambil keputusan ya, di akhir. Kalau diagnosis berarti untuk apa? Diagnosis mendiagnosis sesuai dengan kebutuhan siswa. Kan beda-beda, kebutuhannya nggak sama gitu ya. Seperti itu. Nah, tujuannya adalah mengacu pada CP Bapak Ibu ya. Capaian pembelajaran, CP-nya apa gitu. Bapak Ibu pelan-pelan sampai di sini, kalau ada yang bertanya silahkan Bapak Ibu ya, biar kita interaktif ya. Ini yang ketiga, adil, valid ya, jelas ya, seperti ini. Kira-kira ini, yang 5 prinsip ini sudah ini Bapak Ibu ya. 4, ada tugas instrumen, ini berbagi Bapak Ibu. Jadi berbagi bentuk instrumen, teknik ya. Ini sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, kan beda-beda. IPA, matematika, IPS, PAI, apalagi pelajarannya seni budaya, bahasa Inggris, kan beda-beda cara mengasesmennya ya gitu. Siswanya juga beda-beda, nggak sama kemampuannya. Capaiannya juga beda-beda kan, yang diinginkan per mapel beda-beda gitu ya, seperti itu. Nah, nih. Tanya Pak Darno. Ya, boleh, silahkan Ibu Khotimah. Ya. Tuh, tetap semangat nih udah. Aduh, minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna minkum. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau tanya ini Pak Darno, tadi ada 3 jenis asesmen itu apa formatif, kemudian yang kedua itu sumatif, dan diagnosis ya. Ya. Nah, untuk formatif ini mungkin mohon penjelasan nih Pak. Apakah formatif itu apa dalam proses belajar itu semacam pretest dan post-test gitu, pertanyaan seperti apa, ataukah formatif ini ulangan harian mungkin saat ini begitu atau seperti apa? Terus untuk sumatif, apakah setiap akhir capaian pembelajaran itu sudah disebut sumatif. Jadi ingin ininya aja nih Pak, gitu, batasan-batasan yang disebut dengan formatif, sumatif, gitu ya. Kemudian diagnosis. Nah untuk diagnosis ini kayaknya sesuatu yang baru nih ya Pak ya, karena kemarin-kemarin kita tidak mengenal kayaknya gitu, walaupun sebenarnya sih harusnya ada gitu, cuman kita belum digaungkan begitulah. Nah untuk diagnosis ini apakah tes diagnosis itu selalu dilakukan di awal pada saat kita mau melakukan capaian pendidikan atau seperti apa nih Pak? Mohon untuk penjelasannya. Monggo Pak, terima kasih. Khotimah dari Babakan Madang nih. Aduh, ya. Ya.
Ya, Bu Hotimah dan teman-teman semua, sebenarnya ini nanti ada penjelasan di bawah, tapi nggak apa-apa ya. Saya ini dulu secara garis besar dulu ya. Merah. Nih. Jadi kalau yang formatif, yang pertama tuh, kalau yang assessment kepada siswa yang formatif, itu kan tujuannya untuk mendorong belajar. Jadi menjadi bagian proses pembelajaran, ya. Berarti di situ mulai misalnya materi apa Bu? Ya? Kita bicara masalah ekosistem. Misalnya, udah. Nah, enggak, maksudnya udah simpan, udah ini udah ada di suaranya. Nah, di ekosistem itu berarti guru memberikan apa ya? Bisa lisan, tadinya banyak Bu. Bisa lisan, bisa tertulis, bisa uraian, pilihan ganda, bisa apa? Lewat LKS bisa Bu. LKS lembar kerja. Udah maksudnya udahan. Materi rantai makanan, misalnya jaring-jaring kehidupan. Nah, kan. Nah, tadi saya menyampaikan materi ini nih. Nah, sudah belum nih? Nah, penilaian melalui lisan itu termasuk formatif gitu ya. Jadi nanti ada yang formatifnya bisa apa namanya? S-learning, bisa for learning Bu 2 ya. Tapi kalau yang off learning-nya itu sumatif Bu di akhir. Setelah beberapa CP ya, beberapa materi lah gitu aja di akhir, itu yang sumatif. Kalau sumatif itu nanti bedanya untuk mengambil keputusan. Jadi misalnya oh ternyata setelah materi apa ya besar ya, misalnya bab kalor misalnya fisika gitu. Siswa itu ternyata saya ingin mengetahui nih sejauh mana di akhir pembelajaran nih. Kalor, materi apa lagi Bu? Ekosistem, materi cahaya gitu ya. Nah, semua itu akhir ya itu untuk mengambil keputusan nanti di deskripsi. Oh, siswa sudah bisa apa ya? Merancang produk ini gitu ya. Namun perlu ditingkatkan hal-hal apa yang lain gitu Bu ya, nah, seperti itu sumatif. Nah, sedangkan yang diagnostik, ya betul Bu, kalau yang diagnostik ini walaupun baru ya, nanti itu ada dua, ada apa kognitif dan non kognitif ya. Nanti itu di awal betul. Kalau yang non kognitif itu berkaitan dengan potensi ya, minat bakat, hobi dan kodrat ya, potensi siswa. Nanti kalau yang kognitif kaitan dengan materi pembelajaran mata pelajaran kita, tapi kita assessment dulu biar tahu seperti apa sih sebenarnya bahan baku anak kita gitu Bu. Dari awal, bahan baku dulu gitu dari awal supaya kita tidak salah melayani. Jadi kebutuhan belajar siswanya apa gitu Bu. Kebutuhan belajarnya yang diperlukan. Nah, misalnya si Ali misalnya maaf ya, Ali misalnya dia sudah paham sih, sudah ngerti cara menghitung pecahan, ya kan, menghitung bilangan prima gitu ya, sudah paham. Berarti kita jangan mengajari bilangan prima lagi, Bu. Jangan mengajarin yang apa namanya, yang sudah mengerti, tapi yang lain yang belum dipahami gitu ya, supaya efisien, supaya efektif ya Bu ya. Itu. Tapi kalau Ibu Rina apa, siswa Rina misalnya, itu jangankan pecahan atau apa, tapi yang hitungan-hitungan mendasar aja kan belum paham gitu. Nah, itu harus kita lebih treatmentnya lebih banyak gitu. Seperti itu, Bu. Tapi nanti Bu ya, ini kan baru umum dulu ya. Nanti ada materi berikutnya. Makasih Bu Timah. Sama-sama, makasih Pak Haji Jawab umum dulu, karena sebenarnya ada ini biar saya nggak salah. Monggo. Oke. Nah, sekarang gini. Sekarang apa sih hubungan antara asesmen dengan yang prinsip pembelajaran tadi ya? Nah, nih kan tadi kan ini prinsipnya nih. Prinsip pembelajaran tadi nggak dijelaskan ya. Pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu kan harus mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan serta mencerminkan karakter perkembangan mereka. Nah, sehingga asesmen itu harus dirancang berpusat pada kemampuan siswa, Bu. Kemampuan siswa itu apa gitu. Terus Pak Didik dapat melanjutkan di kelas di atasnya sesuai dengan ketercapaian tujuannya. Nah, seperti itu. Di dalam apa namanya? Karena ada kriteria ya, mulai berkembang, mahir, sangat mahir gitu seperti itu. Terus juga siswa atau murid ya, itu diberikan intervensi sesuai dengan tingkat kompetensinya supaya nanti tidak salah. Memang dalam kurikulum Merdeka ini guru diharapkan benar-benar memahami karakteristik peserta didik Bu sesuai dengan mapel juga gitu. Jadi memang kenal siswa itu kayak seperti hukumnya wajib gitu Bu ya.
selama ini kan kita hafal nggak Bu nama-nama siswa kita? Nama aja. Nama. Nama nih belum bakatnya ya. Belum potensi. Apal mukanya daripada nama, Pak. Nah, mal muka ya. Mukanya apal. Biasanya memang guru nggak banyak ini ya, apa namanya, memang kondisi kadang-kadang yang kita inginkan seperti ini gitu ya. Pengennya ideal gitu. Tapi di sekolah itu kan lain ya, Bu. Ngajarnya berapa jam, banyak, berombel. Kelas ini pindah ke sana. Gimana bisa hafal ya, Bu ya? Gitu. Tapi di sini tuntutannya memang harus ini ya, kita harus mengenal siswa satu persatu gitu ya, supaya kita menjadi apa ya, akrab juga, kenal, terus memberikan semangat kepada mereka gitu ya, sehingga bisa kita mengintervensi sesuai dengan kebutuhannya ya. Ya kalau si Badru memang sukanya begini ya kan, belum bisanya ini tentang ini belum gitu ya, seperti itu. Memang seperti dokter gitu Bu, kita Bu mendiagnostik ya, mendiagnostis penyakitnya apa gitu, seperti itu. Memang luar biasa ya. Berat ya Bu ya jadi guru ya. Mudah-mudahan jadi ini, jadi apa namanya, amal ibadah. Oke Bu ya buat tema. Nah, kemudian mudah-mudahan jadi dokter. Dokter. Iya betul Bu, memang dokter Bu. Bukan malah praktek, kita dokter Bu, dokter ke siswa. Terus kita memberikan intervensi ya, memberikan laporan kemajuan belajar gitu. Nah itu ini kaitannya. Kemajuan belajar, apa namanya, nanti ada laporan ke orang tua murid ya. Memang ini Bu, pembelajaran sekarang sebenarnya hampir mirip dengan KUR 13, cuma kalau dulu KUR 13 udah ada 5M, dari menanya, mengamati, dan sebagainya. Itu juga masih dipakai Bu, di Merdeka ini. Cuma kalau bedanya, kalau sekarang ingin diterapkan dengan benar-benar gitu ya, dengan apa namanya, dengan nama asesmen, dengan nama yang lain gitu ya. Tapi intinya sama, student center juga sama ya Bu ya, seperti itu. Terus cuma bedanya nanti ada project ya, ada project profil pelajar Pancasila itu project semua mapel, ada project untuk mata pelajaran, bedanya begitu. Itu yang saya tangkap ya Bapak Ibu ya dari pelatihan-pelatihan di kementerian Bapak Ibu. Oke. Kita lanjutkan ya, itu kaitannya. Yang nomor 2 nih. Yang kedua itu kan pembelajaran dirancang ya untuk membangun kapasitas belajar peserta didik ya, dan kapasitas mereka untuk supaya menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi kita tanamkan kepada siswa itu untuk apa itu, grow mindset ya, pola pikir tumbuh, apa namanya, belajar terus ya, mau belajar. Nah untuk itu maka guru di sini agar terbangun grow mindset, prinsip pola pikir bertumbuh ya, itu maka sama-sama guru bersama dengan murid itu perlu membangun budaya jangan takut dan salah belajar gitu, biar aja mencoba-coba gitu ya. Kan bukankah kebenaran juga relatif Bapak Ibu ya. Jadi biar aja siswa itu memberikan jawaban, memberikan apa namanya, nggak usah kita patahkan gitu ya, biar saja berkembang gitu Bapak Ibu. Nah biar aja bicara dia gitu ya. Memang kan sudah lain ya, mungkin kadang-kadang juga karena diri kita sendiri, karena kita juga maklum ya, karena dulu kita mendapatkan kurikulum seperti itu, sekarang beda gitu. Jadi ya kita harus menyesuaikan ya. Bapak Ibu, memang inilah yang akan kita hadapi ke depan ya. Ada tantangan intern, juga ada eksternal ya. Nah ini belajar bukan tentang kecepatan, bukan cepat bisa tuntas kurikulum ya. Ini yang dirubah. Tapi belajar itu bagaimana mendalami materi itu Bu, bisa mendalam gitu ya, paham benar. Jadi sesuai dengan, kan menuntun, pendidikan itu menuntun, melayani, mendidik, menumbuhkan sesuai dengan potensi, bukan memaksa. Jadi kebahagiaan, kenyamanan siswa itu sangat diutamakan demi tumbuhnya potensi bakat yang dimiliki oleh siswa. Ini pelayanan kita ya, apa namanya, mengabdi pada murid ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, nanti ada penilaian diri, namanya self assessment, ada antar teman, masih ada sama. Di KUR 13 kan juga ada penilaian antar teman, refleksi diri kan. Nah, sama ya. Cuma kita pengennya memang kalau yang Merdeka Belajar ini diterapkan gitu ya. Gitu. Ada umpan balik ya, seperti itu. Begitu Bapak Ibu.
Oke, kita lanjut lagi. Bu, ini saya menyampaikan apa-apa yang saya peroleh ya. Nanti kalau misalnya kurang berkenan atau misalnya apa, Pak, saya nggak setuju begini, gitu nggak apa-apa. Kan kita memang demokrasi ya. Memang seperti ini ya. Oke. Kemudian yang ketiga, kegiatan belajar itu mendukung perkembangan kognitif dan karakter secara berkelanjutan. Jadi dua kognitif juga, ini juga sama, KUR 13 juga kognitif, psikomotorik, ya afektif gitu kan, secara holistik ya, sebenarnya sama. Ya, cuma kita pengennya di kurikulum Merdeka ini benar-benar ya melayani bahwa pendidikan menuntun siswa untuk tumbuh berkembang. Gitu kan. Nilai-nilai, nah di sini ada tulisan profil pelajar Pancasila. Ini sekarang yang menjadi visi misi Kemdikbud kita seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian pembelajaran yang logis, relevan, ya, jadi menstimulasi berpikir tingkat tinggi, ya, seperti ini. Oke, lanjutkan lagi itu ketiga, kita keempat. Nah, pembelajaran harus relevan. Jadi Bapak Ibu merancang pembelajaran sesuai dengan konteks kehidupan. Nah, dulu kan kita pernah ini ya belajar CTL ya Bapak Ibu ya, masih ingat ya? CTL itu dalam kurikulum 2004 KBK udah ada muncul. Ya, sebenarnya sama, kontekstual teaching and learning. Nah, di sini konteks kehidupan ya sama itu sebenarnya. Cuma kita pengen sekarang lebih dinyatakan lagi ya, lebih ditingkatkan. Terus menghargai budaya peserta didik, melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Bapak Ibu mungkin kenal ya penilaian 360 derajat ya, bahwa kinerja kita yang nilai bukan hanya ke atasan, bukan kepala sekolah, tapi juga teman-teman, juga oleh siswa, juga oleh orang tua siswa, gitu ya. Nah itu penilaian PKG-nya ya, 360 sekarang. Kinerja kita benar-benar diawasi ya oleh semua. Makanya kita harus memberikan pelayanan yang prima, gitu ya, excellent service ya, seperti itu. Nah ini jadi asesmen dirancang untuk siswa, orang tua, masyarakat ya dilibatkan gitu kan. Lingkungan belajar kita ciptakan iklim yang positif. Jadi supaya tujuannya gini, sekolah menjadi rumah idaman ya, rumah kedua yang nyaman, lingkungan yang enak ya, gitu yang senang. Jadi berangkat ke sekolah itu senang Bapak Ibu, siswa kita bukan siswa terbebani, wah nggak mau itu mau berangkat takutlah ketemu guru ini, ketemu bapak ini nggak enak gitu, jangan ya. Kalau ke sekolah ada PR membebani begini gitu kan, jadi itu nggak dianjurkan. Jadi siswa ke sekolah itu berangkat dengan senang hati karena ingin mendapatkan sesuatu dari bapak ibu, pulang dengan senang gembira ya, nyaman gitu, betah di sekolah gitu ya, seperti itu. Ini keinginan ya, keinginan bersama. Oke, berikutnya slide kedua. Iya, Bu. Oh, bocor suara. Oke, yang kelima nih, kaitannya pembelajaran berorientasi jelas ya Bapak Ibu ya, masa depan berkelanjutan. Nah, apa-apa yang kita siapkan sekarang, yang kita ajarkan kepada anak-anak didik kita, kan buat siapa Bapak Ibu? Kan buat siswa, buat kemajuan mereka. Kalau kita mah mungkin udah tua ya, sudah mendorong saja ya. Nanti kan untuk persiapan mereka hidup di zaman 4.0 menuju 5.0 Bapak Ibu ya, itu robotik, website, sudah serba online Bapak Ibu ya. Nah pembelajaran kita harus ke sana, globalisasi Bapak Ibu ya. Nah seperti itu. Ya sehingga yang kita berikan sekarang harus bisa untuk buat pekerjaan siswa di masa yang akan datang ya. Tentunya TIK ya, teknologi komunikasi itu perlu berikan kepada mereka. Pak Ibu itu udah 5. Sebelum lanjut, adakah pertanyaan dulu? Silakan. Bu Dewi, ada yang bertanya kah? Baik, terima kasih Pak Dano. Bapak Ibu yang mau bertanya masih belum ada. Yang sekali ini Bapak Ibu. Ya, siang, siang. Ya. Cuaca di tempat Pak Dano gimana? Cerah? Oh, cerah. Di ruang pengawas saya sendiri, ada teman saya Bu Bayu sendirian, berdua. Ya. Yang lain udah boleh Pak Darno. Ya. Boleh.
nanya Nama. lagi ya. Masih melanjutkan yang tadi nih Pak ya. Oh ya, buat Timah lagi, boleh. Ya, yang ini Pak, yang tes diagnosis itu apakah harus selalu dilakukan setiap awal pembelajaran atau seperti apa? Atau bisakah kita bekerja sama dengan BK pada saat awal nih, awal penerimaan masuk siswa gitu kan nih, kan ada tes diagnosis itu kalau di BK, apakah itu bisa dimanfaatkan atau mesti kita sendiri yang membuat tes diagnosis terhadap anak peserta didik kita nih Pak? Yang monggo Pak Tenun. Ya Bu Timah, makasih. Jawabannya sementara bisa dulu ya. Nanti seperti apa ada di slide berikutnya. Nah, Bu Timah ini sudah jauh nih. Sudah jauh sebelum saya sampaikan ya. Bagus. Ya Bu Timah ya, sebentar. Jawabannya bisa dulu ya. Bisa. Kerjasama dengan BK lebih bagus, malah dianjurkan. Nanti ada dua, Bu. Ada kognitif, ada non-kognitif gitu ya. Ya, kalau kognitif jelas kan mata pelajaran tuh. Kalau non kognitif potensi, non itu ya kognitif itu adalah potensi minat bakat. Ya bisa Bu ya, bisa dulu. Nanti di sini kita lihat. Oke, belum sampai ke sana. Nah ini Bu, kita masuk asesmen diagnostik. Nih, kita materi kita nih. Nih. Nah, sesuai dengan pertanyaannya Bu Hotimah, apa sih tujuan dari mengasesmen diagnostik? Ya, asesmen diagnostik ya itu tujuannya adalah untuk apa diagnostikkan? Mendiagnosa itu menganalisis mengobati nanti tujuannya ya menyembuhkan lah nanti ya setelah sudah tahu nih bagaimana kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa Bu. Kondisi awal siswa kalau kelas 7 ya berarti pas menerima kelas 6 itu Bu ya baru masuk tuh kita harus tahu kondisi awalnya dulu. Kelas 7 dari kelas 6, terus kelas 8 dari kelas 7, kelas 9 dari kelas 8 gitu kondisinya. Dulu kita pernah ada intake siswa ya, intake ya, intake ya. Nah, itu kan mirip-mirip dengan itu. Cuma kalau dulu kita intake siswa itu ada nilainya 60, 70, 80 gitu Bu ya. Dulu. Itu dulu sekarang tidak seperti itu. Nanti dibagi dua. Kan mana? KKM, Pak. KKM. KKM nanti nggak ada Bu. Nanti nggak ada. Ya nanti nggak ada di kurikulum Merdeka nggak ada ya. Nanti tidak ada tuntutan nilai sekian nggak ada. Ya biar berkembang sesuai dengan kodratnya dia gitu ya seperti itu. Nah asesmen diagnostik terbagi itu ada dua kan. Ada non kognitif, ada kognitif. Bedanya gitu. Nah ini bedanya nih Bapak Ibu. Apa itu non, apa itu kognitif ya. Kalau non kognitif itu adalah yang pertama biar siswa tahu kita psikologi ya, sosial emosi siswa dulu. Ini tipenya memang pemalu siswanya, pemarah, tipenya gitu siswanya, perilakunya ya mungkin mudah tersinggung, temperamen gitu ya. Ya temperamen. Jadi guru harus tahu. Ngeyel gitu ya kayak Bu Timah. Saya ngeyel misalnya. Ya memang begini terus apa gitu. Nah, gitu kan. Nah, berikutnya juga mengetahui nih kegiatan di rumah. Di rumah itu dia apa? Suka begadang, apa main musik atau belajar, ngaji gitu Bapak Ibu ya. Terus tahu. Ya. Nanti siapa itu BP? Lebih bagus Bu dari guru BK ya. BK ya bukan BP ya. Bimbingan konseling ya. Nah, nanti memberitahu kepada guru mata pelajaran gitu. Nah, juga mengetahui kondisi keluarga siswa di rumah. Sampai keluarganya Bapak Ibu. Dia keluarganya itu maaf nih, keluarga ustadz. Maaf ini keluarga preman misalnya. Atau keluarga ya home, broken home misalnya. Harus tahu Bapak Ibu. Ya, harus keluarga militer. Oh ini keluarga ya gitu ya Bapak Ibu ya harus tahu ya. Aduh, capek guru ya Fatimah. Jadi guru capek ya. Banyak banget mengetahui gitu. Banget. Makanya ya. Jadi juga latar belakang pergaulan siswa. Misalnya gaulnya dengan siapa nih? Mungkin merokok, main gitar maaf ya atau apa gitu ya. Oh ternyata begini. Jadi nanti bisa kita diagnostik dia. Kalau
sering main malam, sering begini nggak baik ya buat pelajar gitu ya. Usia kamu masih dini ya kan, untuk masa depan gitu. Itu Bapak Ibu. Cuma nanti lebih banyak pada coaching ya. Jangan pada apa namanya, hukuman nggak boleh ya, sanksi jangan. Tapi pada mengcoach ya gitu. Jadi memang di dalam KUR Merdeka ini sebuah kehati-hatian Bapak Ibu dalam apa ya, memberikan layanan itu memang bersifat wajib ya. Kita harus seperti dokter benar, memberikan, memulihkan, tapi jangan sampai menyakiti gitu Bapak Ibu. Itu keinginannya ya. Nah, tuh mengetahui gaya belajar, karakter, minat dan siswa gitu. Tujuan itu yang non kognitif. Tadi pertanyaan buat Timah, boleh oleh BK, sangat boleh. Tim konseling yang lain sangat boleh. Wali kelas boleh. Ya, diberitahu nanti wali kelasnya kepada guru IPA-nya gitu ya. Oh, kalau Ani itu adalah dia sukanya melamun misalnya, terus suka apa ya, bicara sendiri gitu ya, harus tahu juga ya. Ya dan lain-lain lah ya, tentang berkaitan dengan psikologi siswa gitu ya. Nah, kalau yang kognitif beda lagi. Kalau kognitif itu adalah kaitan dengan mata pelajaran. Jadi mengidentifikasi capaian. Misalnya selama belajar matematika di SD sudah sampai mana gitu ya. IPA-nya yang dipelajari apa gitu ya, tanya itu mata pelajaran supaya kita bisa menyesuaikan ya. Nah, mungkin kan beda-beda Bapak Ibu ya, dari MI, dari SD, negeri, swasta, kan beda-beda tuh. Jadi ada yang dulu Adi itu belum pernah diajari kok cara menghitung bilangan prima, menghitung desimal, belum pernah. Terus Bapak Ibu langsung ke materi yang lebih tinggi di SMP disamakan. Nah, itu nggak adil. Ya memang agak ekstra pelayanan ya gitu. Kan kita mengajarkan dari yang mudah sedang ke yang rumit gitu ya. Ngomong dulu baru keluar. Ya, gitu. Nah, berikutnya kalau sudah kita tahu asesmen kognitif itu adalah untuk apa namanya, ini menyesuaikan pembelajaran di kelas ya dengan rata-rata siswa gitu. Apakah memang ini kelas ini rata-ratanya kemampuannya oke di atas rata-rata siswa atau di bawah gitu ya. Kemudian untuk memberikan ini ya remedial atau pelajaran tambahan ya sesuai dengan siswa yang di bawah rata-rata tadi. Itu Bapak Ibu, itu bedanya non kognitif dan kognitif. Nah, ini dulu nih. Tentang ini Bu, non kognitif dan kognitif sudah paham ya? Nih ada berbagai macam nih. Izin bertanya Pak Darno. Boleh, ya silakan. Ya, Bu Dewi, mohon maaf izin bertanya Bu Dewi. Ya, mangga silakan Bu. Ya. Ya. Saya Bulistia Bu Dewi dari SMP 1 Gunung Putri. Oh. Ya. Bertanya dengan Pak Darno tadi tentang yang pertama pembelajaran itu Pak Darno tentang diagnostik khususnya yang non kognitif. Nah, ini. Berarti ya yang saya pahami nih Pak Darno untuk mengetahui secara psikologi anak, kemudian kondisi keluarga siswa, biasanya yang diketahui terlebih dahulu adalah yang ada masalah. Kalau yang tidak ada masalah mah biasa-biasa baik gitu ya. Jadi biasanya yang pertama kali diketahui, oh ini anak ini nakal misalnya, latar belakangnya apa? Biasanya itu Pak Darno. Jadi bagaimana seandainya kok siswanya banyak gitu. Kalau siswa hanya 1 2 3 mungkin satu kelas 26 bisa Pak, tapi kalau siswanya banyak ya agak pusing juga. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi Bapak menjelaskan tentang pembelajaran tidak menuntut kecepatan, tapi pengertian yang mendalam ya, gitu. Betul. Ya, tapi seandainya kita kan punya CP Pak, capaian pembelajaran apa saja yang diberikan pada anak. Berarti seandainya tidak sampai itu Pak materi itu, apakah tidak menjadi masalah? Terima kasih Pak Darno. Oke, langsung jawab ya, Bu Dewi langsung ya. Ya Pak, langsung silakan. Oke, yang pertama tadi terkait
dengan ini ya, mengetahui non kognitif ya, kondisi keluarga ya, kemudian dan sebagainya ya, itu biasanya adalah siswa yang nakal, siswa yang ini ya, yang berbeda dengan yang lain gitu ya. Nah, memang di dalam Iya, Pak. pelaksanaan, ya betul. Ibu benar, Ibu, itu nggak ada yang salah, itu benar. Jadi cara efektif, cara efisien memang seperti itu. Kita beda-beda, setiap sekolah nggak sama, ada yang siswanya banyak, ada sedikit, ada yang budayanya berbeda-beda, ada yang mungkin siswa pinggiran, ada yang kota, ada yang desa, ada yang mungkin anak-anak pemulung, beda-beda Pak Ibu ya, kan nggak sama nih, ada yang ini keluarga pendidikan, ada yang kan beda-beda, sekolah nggak sama. Itu silahkan aja Bapak Ibu, silahkan seperti itu. Nah, cara efektif mungkin yang Ibu maksud adalah, oh ya cara mudahnya memang kalau yang biasa-biasa itu nggak usah terlalu di inilah non kognitif itu ya. Nah, tapi dalam kurikulum sekarang Bapak Ibu kita memang harus tahu idealnya harus semua siswa kita. Makanya nanti ada yang gaya belajarnya itu audio, ada visual, ada kinestetik, ya kan, ada slow learner, gitu kan Bapak Ibu ya, seperti itu. Ada yang beda-beda gaya belajarnya, itu kita layani gitu. Nah, harapannya Bapak Ibu bisa mengetahui, walaupun tidak mendalam ya, tapi setidaknya tahulah Hendra misalnya, nama Hendra itu ciri khasnya ini, gitu, ketemu Bapak Ibu. Ya, nama Budi itu ini menjadi ciri khasnya, gitu ya, sehingga biar kita tidak salah melayani siswa, gitu ya. Tapi udah benar ya seperti itu. Itu cara efektif, cara efisien memudahkan kita. Ya, itu nggak ada salahnya juga, gitu ya. Cuma Bapak Ibu harapannya kita bekerja memang harus melayani Bapak Ibu, melayani siswa. Memang kalau ditakdirkan jadi guru, ditakdirkan harus ikhlas dan tulus. Memang ya itu tugas kita, gitu ya. Seperti itu, walaupun ya kadang berat Bapak Ibu ya. Ya memang sudah menjadi ya bukan konsekuensi Bapak Ibu ya, tapi ya sebuah profesi ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, yang kedua tadi kaitan dengan kecepatan. Tidak ada tuntutan, tidak tuntutan harus tuntas Bapak Ibu ya. Kan ini sekarang opsi Bapak Ibu ya. IKM ya, kurikulum merdeka itu kan termasuk itu dibagi 3 lagi, itu opsi 3 kan, pilihan. Kemudian mau menerapkan yang kur lama juga boleh, ya kan, mau tidak ya yang tidak merdeka juga boleh, kan pilihan. Nah, kalau misalnya yang tadi Bapak Ibu memilih yang apa namanya, yang mandiri menggunakan kurikulumnya sendiri, kan disuruhnya milih yang esensial Bapak Ibu, materi esensial, KD-KD atau CP-CP materi yang esensial saja. Jadi misalnya kalau dalam pelajaran saya IPA aja tahunya ya, IPA kelas 7 misalnya, hanya pengukuran, misalnya materi pengukuran sama dengan zat dan wujudnya misalnya gitu. Yang lain ya itu disepakati, nggak usah diajarkan, memang nggak, tapi diperdalam tentang pengukuran saja. Sehingga nanti setiap sekolah, terutama di Kabupaten Bogor, nggak sama. Mungkin kelas 7 IPA di SMP 1 Cibinong, pengukuran zat dan wujudnya dengan apa misalnya, dengan suhu misalnya gitu. Di SMP lain beda lagi gitu. Itu nggak masalah, tapi itu diperdalam hanya yang esensial itu saja. Nanti disepakati di dalam rapat penentuan kan kepala sekolah dengan gurunya ya, nanti apa KD-KD yang esensial yang kira-kira bermanfaat sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah itu. Gitu. Nah, makanya tidak ada namanya soal ujian bersama. Nah, ya kan, sudah dihilangkan kan, nggak ada ujian sekolah bersama. Ya, karena memang nggak bisa mengassessment soal itu dengan yang beda-beda warna-warna di sekolah itu, gitu ya, seperti itu. Gitu Bu jawaban saya. Mudah-mudahan. Sedikit Pak Darno, kalau memang itu bermacam-macam Pak Darno, lah nanti kalau dia ke SMA, mohon maaf, di SMA ada materi yang dia tidak diajarkan di SMP karena memilih misalkan yang dianggap itu esensial, ya dampaknya bagi siswa tersebut gimana Pak Darno kalau ke SMA gitu, mohon maaf. SMA udah nggak ada jurusan Bu nanti. Iya Pak, tidak ada jurusan, tapi ada penambahan kalkulus kalau nggak salah, kalkulus dengan
apa ya kemarin itu Ada. matematika. Nanti juga gini, ya itu memang nanti sebenarnya gini Bu, dimanapun tingkat di jenjang SD, SMP maupun SMA, ini nanti memang yang harus dirubah juga pola pikir ya, mindset Bapak Ibu guru dalam mengajar itu nggak boleh memaksakan harus bisa sesuai dengan keinginan guru gitu Bu, jangan. Ya itu nggak boleh. Jadi kita itu hadir di depan siswa itu untuk melayani siswa, ya kan, memberikan bantuan kepada siswa. Ya nanti ada yang di remedial itu udah harus ya, harus ada yang ditingkatkan, harus diselami ya kan. Ini apa? Nanti SMA juga ada Bu, ininya asesmennya lagi di kelas 7, kelas 11 lagi kali ya. Ya kelas 10. Kelas 10 ada asesmen lagi sama dengan kita. Kita di kelas 7 asesmen. SMA di kelas 10 asesmen lagi gitu. Di asesmen lagi, Bu. Nah, kalau siswanya ini ternyata memang dipetakan oleh guru BK-nya nih untuk kognitifnya, untuk sains memang nggak bisa gitu ya. Ini kurang. Ya biar ilmu-ilmu sosial lah gitu ya. Gitu. Kan guru tahu tuh, guru SMA wajib bisa. Nah, nanti sehingga guru yang ngajar itu nggak boleh memaksakan diri, kamu harus bisa seperti ini, jangan, nggak boleh samakan. Gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Memang Pak. Layanan di sini mah seperti itu, Bu. Di kurikulum Merdeka ini namanya kan Merdeka Belajar. Nah, yang kita anggap oleh orang dewasa nih, oleh kita, mungkin itu hal-hal yang kurang baik atau hal-hal yang memang tidak bermanfaat. Tapi sebenarnya itu potensi bagi siswa, Bu, ke depan gitu loh. Kadang-kadang kita salah prediksi juga gitu loh. Siswa yang biasanya malas apa di kelas, nyatanya jadi bupati, Bu. Berhasil membina perusahaan. Hebat, Bu, memimpin, Bu. Ada saya di Pambudi-Luhur, maaf saya sebutin ya. Datang ke situ nggak bisa baca. Tapi ternyata dia sekarang jadi dosen, Bu. S3 malah bagus, hebat, Bu. Nah, saya juga nggak nyangka itu. Kok kamu bisa jadi gini ya? Kaget juga saya. Ternyata hebat, jadi wali kota. Gitu. Nah, jadi memang kadang-kadang ya mungkin kita salah ya, Maya, salah menilai karena kita mungkin lebih banyak ego kita sehingga menyamakan kamu terus begini sesuai dengan keinginan. Jadi ngajar itu sesuai dengan keinginan guru bukan gitu. Tapi harusnya kita itu melayani sesuai dengan apa yang diinginkan siswa gitu. Melayani. Gitu, Bu. Ini saya maaf yang saya terima ya saya karena dapat materi dari narasumber itu terus seperti itu ya berkewajiban menyampaikan ke Bapak Ibu gitu. Mungkin narasumber lain ya. Allah Akbar. Seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu lanjut. Teruskan dulu ya. Iya, Pak. Sambil berjalan. Ya, terima kasih Pak Darno, Bu Rate. Memang paling ini, Bu, yang paling berat merubah mindset justru kita sendiri jadi guru, Bu. Sekarang kita rubah dulu dari ini mindset kita gitu ya, melayani. Mungkin yang dulunya belum bisa melayani dengan baik ya dengan layanan, kita mulai dari sekarang ya gitu. Kita. Oke. Boleh nggak saya? Silakan, Pak. Oh, ada yang nanya? Ya, silakan. Ada dari mana? Pak Tajul nih, Pak. Oh ya, Pak Tajul Barokat. Ya, silakan, Pak. Mohon izin, Pak Dokter. Saya masih menyangkut juga tuh pertanyaan sebelum sama Ibu yang tadi tuh. Kalau boleh saya rumuskan menjadi sebuah teks pertanyaan, pertanyaannya begini kira-kira, Pak. Bagaimana menyesuaikan pembelajaran dengan CP dan karakteristik peserta didik gitu loh, Pak. Artinya begini, saya mau ambil contoh detail, katakanlah CP dalam 1 semester itu ada 4. Ya. Ternyata peserta didik cuma mampu di 2, apakah kita nanti di rapotnya itu sudah kita tampilkan yang 2 saja CP-nya, seperti itu, Pak. Mohon izin. Ya, kan CP-nya dipersiapkan dari awal, Pak. Ya, artinya bagaimana menyesuaikan pembelajaran dengan menyesuaikan CP dan karakter peserta didik itu, Pak. Kadang kita di lapangan begini, Pak. Kita malah dituntut untuk menyelesaikan materi, sedangkan anaknya materi yang A aja belum mampu menguasai seperti itu, Pak. Apakah di kurikulum paradigma baru ini kita nggak memikirin berapa banyak? Ya betul, paham maksudnya. Ya betul. Ya, maaf Pak, di dalam kurikulum Merdeka tidak ada tuntutan, nggak ada KKM Bapak Ibu ya, tidak ada KKM, tidak ada standar untuk mencapai itu, Pak. Jadi
misalnya gini, saya realnya gini ke mata pelajaran aja, pelajaran IPS misalnya. Pelajaran IPS, misalnya materi tentang banjir, Pak. Ya, ada nggak Pak banjir, Pak? IPS. Ya kan, nama materinya apa aja gitu ya. Misalnya kelompok siswa jadi tidak disamakan gini, semua akan saya asesmen dengan cara satu gitu. Jangan, caranya banyak gitu, Pak. Caranya banyak. Nah, materi itu jangan kiri patokan harus semua siswa harus bisa ini semua gitu. Jangan, Pak. Nggak boleh seperti itu. Ya, maksud saya bukan semuanya bisa, maksud saya target capaian pembelajarannya itu harus seragam atau tidak. Misalkan saya kasih beda-beda. Ya. Saya kasih kasus kedua, Pak ya. Misalkan bulan A kurang jelas Pak ya. Misalkan kelas saya misal contoh ya, saya ngajar itu adalah kelas 7A sampai F misal. Dalam satu semester itu ternyata capaian pembelajaran atau materi yang harus saya sampaikan untuk keseluruhan ada 4 misalkan materinya. Ternyata 7A baru nyampe 2 materi. 7B karena pintar sudah 3. 7C karena jauh lebih pintar sudah 4 materi. Nah, maksud saya nanti di laporan akhirnya itu apakah kita, kalau dulu kan raportnya tetap KIKD-nya semuanya kita masukkan. Apakah nanti di rapor 7A kita hanya menulis capaiannya materinya itu cuma 2 materi? Sesuai yang ya paham. Ya. Oke, yang direncanakan 4 berarti 4 semua, Pak. Tapi nanti gini, betul, 4-4-nya sama. Kelas 7A, nanti dalam deskripsinya beda-beda, Pak. Ini sudah sudah mengetahui tentang menyusun bangunan rumah misalnya. Namun perlu tingkatkan ini. Kemudian satu lagi deskripsinya beda-beda gitu. Nah, kalau semuanya disampaikan, Pak, 4-4-nya. Yang kalau udah direncanakan 4, sampaikan 4. Tetap disampaikan, betul, Pak. Tetap disampaikan gitu. Sesuai dengan kan tetap membuat program semester, Pak. Ya. Minggu ini, minggu itu, Pak, kan selesai, Pak ya. Gitu. Adapun pencapaiannya sampai mendalamnya beda-beda, kemampuan itu tidak jadi masalah. Itu paham ya. Kirain saya ada harapan kalau misalkan kelas itu ternyata nyampe-nya hanya 2 materi, sudah kita terima bahwa kemampuan. Oh, enggak. Rapotnya ya 2 saja begitu. Materi yang belum dia sampaikan, tahu nih, sampai sini kemampuan. Saya mau lanjut nggak mungkin karena ini aja enggak. Oh, seperti itu, Pak. Ya itu buat refleksi tahun depan, Pak. Tahun depan ternyata jangan 4, ngambilnya 3 saja gitu. Repot kan kita kan sesuai dengan perencanaan, Pak. Itu sepakatan. Bapak ngambil 2 ya tuntaskan 2, 3 ya 3, 4 ya 4 gitu. Namun kedalaman setiap kelas itu beda-beda, biarin nggak apa-apa gitu. Nah, keinginan kita untuk menyamakan nih materi 1 sama dengan semua kelas itu nggak boleh. Ya. Nanti ada konten produk proses ya, gitu ya. Ya maaf tadi salah nyambung ya, seperti itu. Ya, maaf. Maaf. Iya, Pak Darno. Boleh. Ini Subbar atau keberagaman memakai Canva, aplikasi Canva, silahkan atau apa. Tapi yang lain kalau kalian bisa yang senang membuat karangan, dia disuruh mengarang Pak Darno sama saya tentang keberagaman bangsa Indonesia. Jadi memang saya membuat ininya rubrik penilaiannya jadi banyak Pak Darno. Nah itu sebenarnya yang jadi
apa ya Pak, agak jadi beban juga untuk penilaian. Oh, yang Canva, dengan Canva berarti penilaiannya harus begini, yang mengarang begini, yang dia bisa melukis tentang keberagaman bangsa Indonesia otomatis rubriknya lain. Nah, itu Pak yang jadi kendala itu saja Pak Darno. Ya. Iya Bu, yang Ibu lakukan terima kasih udah bagus Bu. Itu namanya diferensiasi proses Bu. Udah beda prosesnya, beda-beda itu. Nah, itu yang diharapkan Bu malahan. Udah keren nih Bu. Tepuk tangan Ibu Listia. Keren. Udah bagus Bu. Nah, itu diferensiasi proses namanya. Itu. Tapi capek Pak. Maksudnya ngeluh itu Pak Haji Sudarno. Tulis ngeluh ini. Dipijitin pula. Tulis ngeluh capek. Iya. Pak Darno. Itu maksudnya udah benar itu. Ya itu yang diharapkan Merdeka, Bu. Iya Pak, iya. Tapi ya pusing Pak membuat rubriknya gitu maksudnya. Ya pelan-pelan Bu. Sederhana aja Bu. Jadi sederhana aja kan tujuannya kan kita mengasesmen Bu. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk ini, bukan, tapi mengasesmen. Asesmen itu tujuannya buat siapa? Buat siswa, buat umpan balik ke orang tua, umpan balik ke kita, diri kita gitu. Itu Bu ya. Iya. Itu ya Bu. Iya. Oke, lanjut dulu ya. Sebentar. Pak Darno. Oh, ada. Pak Nasir, silakan. Jadi kesimpulannya yang saya dengar tadi, CP, capaian pembelajaran itu nggak dapat dipengaruhi oleh hasil asesmen diagnosis anak ya Pak ya. Jadi kalau CP-nya misalnya tidak sesuai dengan gaya belajar atau kemampuan belajar anak dari hasil diagnosis, tetap kita jalankan CP-nya Pak ya. Walaupun nanti dalam deskripsinya berbeda-beda gitu Pak ya. Iya, sementara itu boleh begitu Pak. Kalau idealnya harusnya enggak ya Pak ya. Seharusnya kan kebutuhannya begini, harusnya sesuai CP gitu ya. Iya. Kan ini udah pertimbangan kita kelas besar ya, kelas banyak. Kemudian pertimbangan mungkin ya tadi tugas guru juga banyak gitu Pak ya, seperti itu. Nah, mungkin ya seperti itu Pak. Itu mah silahkan aja. Cuma nanti dalam deskripsinya itu sesuai dengan keadaan apa adanya dicapai oleh siswa Pak gitu CP-nya itu. Iya. Kan tidak mengurangi CP-nya ya Pak ya. Ya, tidak. Tapi kan penentuan CP itu oleh kita, Pak. Kita sendiri. Boleh di semester atas ditarik ke semester bawah, boleh tergantung kita, Pak. Gitu. Boleh yang di kelas 3 dimajukan kelas 7, kelas 8 itu boleh, Pak. Seperti itu. Kan itu kita di fase D ya. Di fase D boleh, Pak. Gitu. Semua kelas 7, 8 itu fasenya D semua. Itu boleh. Makanya nanti ada MGMP di kelas ya, di sekolah itu gitu ya, kita sepakati gitu, seperti itu. Ya Pak, Nasir ya. Paham Pak, makasih Pak. Ibu kita lanjutkan dulu ya. Kalau ini adalah contoh kegiatan ya untuk asesmen non kognitif ini. Memang seperti ini. Ini ada pertanyaan-pertanyaan ini kan, apa yang sedang kamu rasakan saat ini, bagaimana perasaan kamu belajar di rumah. Ini pertanyaan-pertanyaan gini adalah untuk menginput. Ini memang untuk guru BK ya, atau kita yang terlibat wali kelas ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi pertanyaan awal seperti ini diberikan ya di awal-awal tahun. Nah kayak gini Bapak Ibu, kan dia bisa bercerita kan, menulis, menggambar gitu ya. Ini kalau SD mungkin ya seperti ini. SMP juga sama, bisa kan ya kita akan orientasi dulu ya, namanya ini mengekspresikan ya. Kita lihat lagi di slide yang ke-27. Nah, ini kan siswa menjawab pertanyaan, itu kan berikan penguatan dan sebagainya ya saat siswa balik bertanya dan sebagainya. Berarti kalau dia bisa bercerita, rajin bertanya atau bisa nyanyi, bisa apa, kita kan udah tahu nih, oh hobinya begini gitu ya. Nah, akhirnya tahulah posisi siswa ITA itu ada di mana gitu ya. Nah, itu ya. Terus kita lihat lagi. Nah, ini masih ada ya. Ya ini masih non kognitif ya. Ini langkah-langkahnya. Kita bagaimana mengidentifikasi ya ekspresi emosi negatif dan apa namanya untuk menentukan tindak lanjut ya seperti ini. Slide ke-29 kita lihat ini masih non. Nah, sekarang kita yang diagnostik kognitifnya. Nah,
Kalau ini kaitan dengan materi pembelajaran kita, Bapak Ibu, untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa itu sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Ini masing-masing guru, ya. Terus secara rutin inilah yang namanya asesmen diagnostik kognitifnya berkala. Jadi tidak bisa hanya sekali, Pak. Berkala itu dalam proses pembelajaran itu, Pak, awal, terus berlanjut nih pada CP ini belum tercapai materi ini. Berikutnya nanti materi berikutnya lagi beda lagi, Pak. Misalnya kalau apa ya? Saya karena saya IPA ya. Misalnya saya ingin mengajarkan cahaya gitu ya. Dulu dia kalau perhitungan matematik ini udah bisa belum gitu ya. Nanti pas materi berikutnya lagi, materi pencernaan makanan gitu ya. Dulu udah dapat belum ya? Udah bisa apa gitu ya, Mak? Ini ya gitulah. Seperti itu ya. Terus asesmennya bisa formatif dan sumatif yang tadi ditanyakan ya. Nah, ini tahapannya bisa persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Ya. Nah, ini menyesuaikan tingkat pembelajaran ya, bukan untuk mengejar target kurikulum, Pak. Bukan. Jadi bukan untuk menuntaskan kurikulum, tapi menyesuaikan dengan kemampuan siswa, gitu intinya. Nih, yang 30. Nah, ini kan contoh ya persiapannya nih. Buat jadwal, identifikasi, susun pertanyaan, misalnya. Nah, ini juga nih lakukan pengolahan ini berikutnya ya. Jadi 3 ini contoh-contoh cara segi bagaimana melakukan asesmen diagnostik yang kognitif. Menyesuaikan aktivitas materi belajar di kelas dengan meningkat rata-rata semua di kelas gitu ya. Jadi menyesuaikan. Terus, nah ini yang ini. Sekarang yang formatif dan sumatif. Yang tadi nih. Ini mengukur perkembangan yang sudah selama 1 semester ya gitu. Kemudian bagi sekolah itu memberikan informasi sekolah yang mati juga bisa oleh guru ya. Ini lanjut lagi, nah ini sumatif. Nah ini kegunaannya untuk guru, untuk murid. Ini memang ada irisan di sini. Ada irisan antara formatif dan sumatif, gitu ya. Seperti ini. Sebenarnya ini juga dulu pernah kita lakukan Bapak Ibu ya, ulangan harian itu ya. Itu formatif masuknya ya. Cuma mungkin tidak kita lakukan secara efektif ya. Kita sekarang mulai ditingkatkan gitu ya. Nih, kalau kita ke sini nih penekanan asesmen formatif. Ini kan kondisi saat ini ya, ini harapannya nih. Jadi harapannya Bapak Ibu kalau ditimbang nih pakai timbangan ya. Kondisi saat ini itu lebih banyak nih, lebih berat kepada off terakhir saat ini. Saat ini itu maksudnya saat masih ujian akhir, ada ujian nasional gitu ya, seperti itu. Jadi didominan off learning lebih dominan. Nah, harapannya dengan kurikulum Merdeka Bapak Ibu lebih menitik beratkan, mendominasi kepada yang S-learning, ya, S-learning dan for learning dibandingkan dengan off gitu, itu off. Kalau di persentase biarlah S-learning ini sampai 50% apa 60% gitu Bapak Ibu ya, yang ini 20% saja gitu. Ya. Jadi intinya memberikan penilaian kepada siswa itu lebih banyak kepada nilai proses ya, mengambil nilai proses. Sebenarnya kita juga udah Bapak Ibu ya dengan formasi rumus apa itu 2 1 1 ya, bagi 4 ya.
Itu 2 itu juga proses ya. 2 itu harian, 1 PTS gitu ya. Sebenarnya udah bagus, sudah benar gitu ya. Cuma ini ingin menguatkan lagi. Cuma Pak Ibu nggak, mungkin kita belum tahu ya. Itu apa namanya S-learning, apa for learning, apa off learning, nggak ngerti gitu ya. Tapi sebenarnya sudah benar ya gitu. Ini menguatkan kembali. Nah, ini kalau kita lihat dari piramidanya, nih keinginan kita, keinginan apa nih kementerian ya, keinginan dari kurikulum Merdeka itu piramidanya itu off-nya itu sedikit, cuma di puncak, for baru S. S-learning ini yang paling banyak ini, paling bawah ya. Jumlahnya, jadi kalau dalam piramida makanan itu menduduki konsumen 1 ya. Konsumen 1, konsumen 2, 3 gitu ya. Nah, yang itu ya seperti Tropik itu. 2, Pak. Trofi ya, betul. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kita inginkan. Ini juga sama tuh ya, sama ya. Kita lewatin aja. Ini juga sama gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi bentuk asesmennya seperti apa. Nih, ini contoh bentuk asesmen yang tidak tertulis. Jadi, asesmen itu kalau selama ini kan kita pakai kertas ya, ulangan, Ibu ya, Bu Atimah. Ulangan, LKS itu ya. Ternyata banyak, bisa diskusi kelas. Dalam diskusi itu kita bisa mengadakan asesmen juga. Bagaimana siswa berpendapat, menyampaikan, ada nilai. Bagaimana siswa mendengarkan, bagaimana siswa berdemokrasi, siswa merespon, itu juga ada nilai. Keterampilan ya. gitu, Pak. Ya, betul. Terus produknya. Nah, produk dia membuat misalnya miniatur apa, dimensi, membuat karya seni, dinilai. Mengembangkan kreativitas, menanamkan pengertian, sebuah apa itu juga nilai. Ya, main drama. Ini drama nih. Dinilai juga, Bu. Main drama. Presentasi juga, tes lisan juga ditanya, ini dinilai, Bu, gitu. Jadi bermacam-macam. Ya, tidak hanya nilai apa namanya nilai pas ujian sumatif saja gitu ya, itu seperti itu. Jadi berilah apa ya istilahnya gini, kada keluar lah berarti Pak. Kita menilai secara adil ya, secara adil komprehensif terhadap siswa kita gitu ya. Jadi menilai dari astagfirullah, ujung kaki sampai rambut apa yang dia lakukan gitu Bapak Ibu, dihargai semua gitu. Ya. Semua siswa Bapak Ibu, bukan hanya 1-2 gitu ya. Jadi supaya berkeadilan, yang dia datang pagi rajin piket kita nilai, yang lambat juga dinilai ya, semuanya seperti itu. Teradil. Kita teruskan ke sini. Oh, ada refleksi juga dinilai. Esai juga, poster, tes tulis, jurnal Bapak Ibu. Itu juga masuk asesmen. Jadi banyak Bapak Ibu penilaian itu. Tapi tidak harus semua. Ya, tidak harus semua. Nanti portofolio juga ya, gitu ya, seperti itu. Nah, ini umpan balik. Ini penting. Intinya asesmen itu adalah untuk umpan balik. Guru, ada murid. Ya. Bagi guru itu memberikan informasi perkembangan murid kita yang diajar itu gimana ke depannya nanti ya. Kalau untuk murid itu mengetahui kan, membantu murid mengetahui kelebihan dan kekurangannya, terus memberikan umpan balik ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini 10 prinsip pembelajaran umpan balik yang efektif ya. Ini ada 10 nih. Tapi nggak kelihatan ya. Menurut apa nih? Pembelajaran dua arah ya, Nicole ya. Kita lihat nih. Tapi yang mana tadi? 10 ya nih ya. Selektif, mudah dimengerti, transferable banyak nih. Melihat ke belakang, spesifik, lebih dari penilaian, tepat waktu, kontekstual. Ini prinsip umpan balik ya, seimbang dan sebagainya. Ini kalau bisa dilaksanakan, 10 prinsip ini sangat bagus ya buat anak-anak kita. Nah, kita lihat umpan balik yang efektif itu, nih ada fit up. Fit up itu bisa mengklarifikasi tujuan
ya. Kemudian ada feedback, ada forward ya, dikembalikan kepada siswanya kembali ya. Nah, kemudian membutuhkan tujuan sasaran yang jelas, ya, memungkinkan untuk mengidentifikasi ini apa yang mereka ketahui, pahami gitu ya. Jadi diberikan tulisan-tulisan, misalnya sudah bagus, sudah berkembang, sudah apa namanya bisa terampil gitu ya. Nah, lebih baik apa ditingkatkan kembali apanya. Jadi yang memotivasi ya, seperti itu. Kemudian ini membuat umpan balik. Ini cara-cara Bapak Ibu ya. Memang Bapak Ibu paling berat ya membuat umpan balik ya. Bapak Ibu kalau ngasih tugas dikoreksi nggak? Dikoreksi. Dikoreksi apa ditumpuk? Dikoreksi, Pak. Dikoreksi, Pak. Dikoreksi. Kalau pilihan ganda, Kalau nggak dikoreksi, kalau pilihan ganda namanya, Pak. masih bolong-bolongin itu ya. Kain out. Ya, makanya tekniknya banyak ya. Umpan balik guru, umpan balik pada teman ya Bapak Ibu. Kalau tidak diberikan umpan balik, nanti siswanya merasa, wah capek-capek bikin tugas ini nggak dikoreksi katanya. Jadi siswanya nanti malas Bu Bapak Ibu. Betul, ya. Betul Pak, betul. Tren udah berapa itu per lembarnya 2.000, udah internetnya mahal, udah ini ternyata tidak diapa-apain. Itu namanya jolim, Pak. Juga, Pak. Jolim. Biasanya kita komen juga, Pak, hasilnya dari hasil koreksi. Mudah-mudahan itu mah guru daerah lain ya. Kita enggak. Guru yang ya, guru di ujung-ujung. Nah, ini Bapak Ibu, ini kan macam-macam ya. Ini contoh praktek di umpan balik. Jadi memang ada diklarifikasi, penilaian, perhatian, saran, apresiasi gitu. Apresiasi itu yang paling tinggi nih, diberikan penghargaan ya, terus ada saran, perhatian gitu ya. Diklarifikasi juga boleh. Habis itu apa namanya? Oh, yang kemarin harusnya kan yang Bapak minta begini gitu ya. Bilangin aja ini udah bagus, tapi belum lengkap gitu ya, klarifikasi. Terus kita nilai, kita kasih perhatian gitu ya. Siswanya kita kasih perhatian, terus disarankan gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini cara-cara memberikan umpan balik ya. Tulisan kita tuh loh Bu, Bapak Ibu. Misalnya Bu Khotimah ngasih tugas apa nih? Tentang praktikum apa? Praktikum. Itu rantai makanan. Diklarifikasi. Nah, rantai makanan, masa ini tikus dimakan ayam gitu? Iya, bener apa enggak gitu? Gitu kan? Oh, enggak mungkin. Misalnya cacing apa ya? Cacing dimakan pisang misalnya gitu kan salah gitu ya. Nah, gitu. Diklarifikasi. Nah, kalimatnya Pak membuat rantai makanannya sudah bagus, namun kurang tepat misalnya gitu ya. Terus dinilai oleh kita kan gitu. Nah, terus perhatian, diberikan perhatian gitu kan. Kita perhatikan untuk ke depan sarannya apa dan apresiasi berikan ya. Nilai itu kasih 70 berapa gitu ya. Itu ya. Itu teknik-teknik melakukan apa namanya umpan balik. Jadi bukan hanya bagus, cukup, enggak gitu. Ya Bapak Ibu. Jadi yang memotivasi. Ya Bapak Ibu nah, ini dikit ya, ini modul ajar. Nanti Bapak Ibu kan selama ini buat RPP ya. RPP. Nah, nanti ke depan diganti dengan modul ajar ya. Kemarin materi modul ajar udah disampaikan belum? Disinggung ya. Ya, nanti modul ajar itu yang akan berisi profil peserta ya. Nah, ini modul ajar itu semacam apa ya? Sejumlah alat, sarana, media, metode ya gitu ya. Pokoknya semualah ya, di situ ada modul di situ. Lengkap modul ajar ya. Nah, ini modul ajar. Mungkin nanti kita ini ya, semuanya mengacu kepada ini profil pelajar Pancasila ya. Modul ajar, alur, CP, profil gitu ya. Seperti ini ya. Terus sini. Nah, ini komponennya Bapak Ibu. Nanti dalam modul ajar itu ada informasi umum ya, biasa ini kayak di RPP kan ada nama sekolah, kompetensi awalnya apa, terus profilnya apa ya, sarana prasarana, target. Baru kompetensi inti ya, bukan KD ya, inti tujuannya apa. Kayak gini. Membuat seperti ini baru lampiran ya. Ada bahan bacaan ya seperti ini. Bapak Ibu ya. Seperti RPP ya, sama ya. Nah, cara asesmennya juga ada kan, pengayaan gimana. Sebenarnya kayak RPP sama. Ya, cuma ada beberapa yang berbeda gitu ya.
Oke, dikit lagi. Nah, ini tambahan visi dan misi guru antara kurikulum pembelajaran. Ini harus selaras ini ya, biar selaras antara kurikulum, asesmen, dan semuanya ya harus selaras. Terus ini tadi sama nih, tadi udah ya. Bapak Ibu, waduh, ini Bapak Ibu suara saya masih kedengaran? Dengaran Pak. Masih Pak. Nyaring Pak. PPT-nya Jadi Pak nanti RPP diganti jadi modul ajar ya Pak? Iya, Ya? betul. Nah ini Mas Denny. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita mendesain pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa itu, maka harus ada ada kesiapannya belajarnya gimana. Ini awal ya. Terus minat belajar, profil belajarnya siswa gimana? Apa kesiapannya sudah paham? Apa belum paham? Minatnya apa? Profilnya apa? Audio, visual gitu ya. Ini seperti itu. Nah, Bapak Ibu ini terakhir ya. Jadi kita memang sekarang ini menggalakkan atau mengingatkan kembali pendidikan diajar Dewantara ya semuanya ya seperti ini. Ini Bapak pendidikan kita. Nah, kita ingat Bapak Ibu ya. Ini ada kodrat alam, kodrat zaman Bapak Ibu ya. Kalau kodrat alam itu ya beda-beda. Kalau misalnya alam pertanian, ada alam beda-beda Bapak Ibu ya, alam pantai, alam kota gitu ya. Biarlah berkembang sesuai dengan kodrat alamnya gitu ya. Terus kodrat zaman nih, zamannya apa sekarang? Zaman abad 21. Berarti ya zamannya seperti ini. Berinovasi, teknologi, nah ya kan? Berarti HP sudah tidak ini. Ya. Zaman kita apa? Ya, zaman sekarang gitu ya. Nah, ini ada beberapa kesalahan. Ini grow mindset ya, bukan kesalahan. Menumbuhkan mindset nih. Nah, kesalahan dalam belajar itu wajar ya, jika diterima dicarikan jalan keluar. Belajar bukan kecepatan Pak ya, ini rangkuman, tetapi pemahaman penalaran. Ekspektasi guru yang positif tentang kemampuan belajar didik akan sangat mempengaruhi. Jadi kita harus ke semua siswa itu harus positif ekspektasinya. Semua siswa, semua murid itu pasti bisa. Semua bisa, ya. Tergantung bagaimana kita mengolahnya gitu ya, sesuai dengan potensi anak-anak. Setiap murid adalah unik ya, memiliki peta jalan belajar yang berbeda-beda. Nggak perlu dibandingkan Bapak Ibu, makanya nggak ada ranking-rankingan. Ranking 1, 2, 3, udah nggak ada. Kalau mau ngasih penghargaan, kasih hadiah semua Bapak Ibu. Hadiah, ya hadiah semua. 30 siswa kasih hadiah, tapi adil. Ya, jadi tidak dibanding-bandingkan. Lingkungan belajar itu harus kondusif ya untuk belajar. Terus melatih, membiasakan didik, melakukan penilaian diri ya seperti ini. Apresiasi penting ya untuk motivasi. Ya, nah ini udah rangkuman ya, teknik asesmen ya, observasi, performa ini. Ini kalau silakan aja memakai teknik ini, mau tekniknya observasi, pengamatan, atau performan itu kinerja, tes, atau studi kasus. Boleh juga instrumen pakai rubrik, pakai exemplar, borang, atau catatan anekdot, atau kontinum. Ya, ini boleh pilihan-pilihan ya. Nah, bentuk laporannya Bapak Ibu nanti bisa portofolio, bisa pameran karya nih. Portofolio ya, tidak harus laporan disamain, jangan. Bisa portofolio, bisa pameran karya. Ini macam-macam ya. Itu seperti ini. Oke, Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan, tapi kalau masih ada yang akan ditanyakan atau kita diskusikan, kita diskusikan. Saya kembalikan kepada Ibu Dewi. Bu Dewi, mana Bu Dewi Ratih? Kemana ya? Bu Dewi di sebelah ini, di ruang sebelah. Bu Dewi ngantuk ya? Ngantuk. Di ruang sebelah saya nih, Pak. Oh, iya. Bapak Ibu, demikian yang bisa. Bagaimana Pak Darno? Yang materi sudah memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain untuk bertanya. Silahkan.
Iya, Boleh Bu Dewi. Ini buat Timah nih, rajin. Sebenarnya Bu Hatimah itu mau reunian sama Pak Darno. Bu Dewi, Bu Dewi punten, aduh bapak-bapak punten nih, memang saya senang nanya nih. Pak Darno, saya pengen ini nih Pak Haji, lihat yang 10 apa tadi ya, 10 pemberian apresiasi atau apa ya Pak? Tadi yang 10-10 itu. Umpan balik. Nah, oh iya ya, umpan balik. Kelihatan ya, bentar saya gedein. Iya, ini. Enggak, gimana? Oh iya, enggak kelihatan lagi. Ya, cuma gini Bu. Iya. Gimana? Bisa ini maksudnya ada melihat ke depan, selektif, mudah dimengerti, transferable ya, melihat ke belakang. Nah, ini maksudnya apa nih, tulisannya kecil-kecil banget, tidak terbaca gitu. Ya betul, ini memang kecil Bu ya. Bapak Ibu, ini hanya ada berdasarkan penelitian ya. Jadi ada 10 prinsip kalau kita memberikan umpan balik kepada siswa kita. Ini menurut Nicole tahun 2010 ya. Ini katanya seperti ini. Kita mulai dari umpan baliknya dari mudah dipengerti. Jadi maksudnya umpan balik tulisan yang kita tulis di siswa itu sesuaikan dengan, kalau anak SD ya SD, SMP, SMA gitu ya. Sesuai dengan yang dimengerti oleh siswa itu Bu, biar mengerti oh maksudnya begini umpan baliknya. Ya contoh, misalnya kan tadi ya rantai makanan kan jelas nih. Nih anak-anak apakah mungkin kalau dimakan ayam gitu. Bukan, harusnya cacing dimakan ayam gitu kan. Nah, kemudian yang ini transferable. Ya, fokus kepada proses. Jadi memang harus kepada proses pembelajaran. Melihat juga ini ke belakang, ini mengacu kepada kemampuan dan pencapaian murid sebelumnya, Bu. Maksudnya kita lihat nih, kita belum bisa membuat ini itu karena memang dasarnya juga belum mampu ya. Assalamualaikum apa Dek? Ya gitu ya Bu ya. Jadi jangan langsung. Intinya gini Bu, tidak boleh menghakimi umpan balik itu, tidak boleh mematahkan. Lagi online. Boleh bentar Mama. Itu dulu ya. Menghambat atau mematahkan motivasi. Terus spesifik itu khusus ya, kalau rantai makanan ya rantai makanan yang dikomentarin, bukan masalah hal yang lain gitu Bu. Spesifik ya, tidak masalah cahaya, tidak masalah matematika, tidak masalah keuangan gitu ya, tapi masalah kemanusiaan. Ya ini prinsip aja ya. Nah, memang lebih dari penilaian, maksudnya itu kan memberikan motivasi. Bapak Ibu, misalnya kapan tugas diberikan minggu kemarin, ya minggu depan lah. Jangan nanti umpan baliknya sudah naik kelas berapa baru dikasih gitu ya. Waduh, udah lupa nih, ini pelajaran kapan ini katanya gitu kata murid gitu ya. Terus kontekstual kan, itu sesuai dengan capaian pembelajaran atau profil kriteria ini ya, kriteria siswa itu gitu ya. Ya ini seimbang, ya ada pujian, ada yang apalah ya, perbaikan gitu ya. Jadi yang bagus gitu intinya. Melihat masa depan juga ya, dan selektif ya, memberikan komentar terhadap terhadap murid itu untuk beda-beda gitu kan, muridnya kan beda-beda Bu. Tadi kan sesuai dengan profilnya gitu ya, seperti itu. Ya Bu Timah. Ya, baik. Pak Haji, sebentar lagi. Ini kalau untuk untuk membangun motivasi begitu ya Pak ya. Apakah tidak boleh memberikan penghargaan yang berbentuk materi begitu Pak? Boleh. Saya jadi masih agak ini nih, memang belum tahu sekali gitu kalau di kurikulum Merdeka katanya dijauhkan itu antara pemberian hadiah dan punishment gitu ya. Nah ini
sebenarnya kan kalau kita misalkan untuk merangsang motivasi, diberikan hadiah secara materi gitu, memang tidak diperkenankan begitu atau gimana nih Pak Haji? Jadi ya betul Bapak Ibu, terima kasih ya. Jadi memang dalam kurikulum Merdeka ini memang seperti penghargaan ya, reward dan sanksi, apalagi sanksi itu tidak diperkenankan ya. Kalau reward masih diperbolehkan ya, tapi memberikan reward untuk bukan 1-2 siswa ya, tapi semua Bapak Ibu. Misalnya ngajar 30 siswa, semuanya diberikan Bapak Ibu. Ya, jadi gini, yang nggak boleh itu gini. Misalnya mau contoh konkret, misalnya jam terakhir jam 12 ya, mau pulang nih. Siapa yang dulu bisa menjawab, mengerjakannya duluan pulang misalnya. Itu kan reward ya. Duluan pulang gitu ya. Nah, nanti yang bisa pulang duluan, siswanya itu terus tiap hari. Siswa A, B, C itu yang itu terus ya, karena dia pintar. Karena ditesnya dengan pelajaran yang sesuai dengan keinginan gurunya, yaitu matematika, menghitung apa gitu. Nah, si yang lain merasa tersakiti, ya, merasa tersakiti hatinya. Kenapa? Kenapa ibu tidak mengetes sesuai dengan minat saya? Saya kan bisanya nyanyi, saya bisanya ngaji, saya bisanya ceramah. Coba kalau saya dites yang lain, mungkin saya bisa duluan pulang. Nah, bagi yang duluan pulang, itu juga nanti akan dikucilkan sama temannya, Bu. Nggak ada temannya. Karena merasa, gara-gara kamu, mengolok-ngolok, Bu. Jadi mengolok-ngolok gini, kamu tadi lambat ya. Kamu tadi nggak bisa, maka terakhir pulangnya ya. Itu namanya juga termasuk dalam tidak baik, ya. Nah, akhirnya dia akan dijauhi sama temannya gitu. Nah, yang kita inginkan pembelajaran itu bukan seperti itu gitu. Nah, untuk penghargaan kayak tadi Bu ya, apalagi sanksi nih, itu kan penghargaan tadi. Nah, pemberian penghargaan itu kan sebenarnya bukan menjadi tujuan utama. Misalnya gini, kalau kelas itu menjadi bersih, kelas itu menjadi disiplin, kelas itu menjadi siswanya baik, itu kan ada filosofinya kan. Kelas bersih itu supaya apa? Kalau kelasnya bersih, kemudian harum dan nyaman, ya kan, enak kan buat belajar gitu ya. Lingkungan bersih, bukan untuk mencari nilai gitu, ya. Kita memakai helm nih dalam perjalanan naik motor. Tujuannya bukan untuk tidak ditangkap polisi, tapi supaya kalau jatuh, seandainya jatuh, tapi jangan sampai ya, itu tidak sakit, menjaga keamanan gitu. Nah, makanya nanti ada perubahan, tidak ada lagi namanya tata tertib, tapi adalah keyakinan kelas gitu ya, keyakinan. Kesepakatan kelas, Bu. Kesepakatan kelas itu apa? Selama ini kita buat ya, Bu, Bapak Ibu ya. Tata tertib kelas, masuk 10 menit sebelum, kemudian belajar, tidak boleh ribut. Nah, itu kan, itu boleh-boleh aja, tapi itu keluar dari kesepakatan keyakinan kelas. Setelah kita memberikan pemahaman kepada siswa, kalau kalau kita terlambat, kita berikan dulu. Kita sepakati yuk, anak-anak, kita mau hadir di kelas ini mau berapa menit? Gitu. Mau 5 menit, 10 menit. Kalau terlambat, gimana gitu ya. Nah, kalau misalnya keputusan kalau terlambat tidak usah diapa-apain, ya udah itu aja ikutin. Jangan kalau terlambat, nah nanti diskor apa segala macam. Tapi itu lahir dari hati nurani kesepakatan gitu ya. Gitu. Nah, seperti ya. Oke. Jadi begini ya Pak Haji. Kalau misalkan contohnya nih, saya punya soal nih. Soalnya memang agak ini. Siapa yang mampu untuk menjawab itu nanti dikasih silver queen gitu. Itu nggak bisa ya? Nggak boleh ya untuk kurikulum saat ini? Jangan. Nanti akan memojokkan yang lain tuh. Tuh. Itu membuat senang yang lain, semangat. Jadi kalau dikasih semua boleh, Bu. Semua boleh. Ya. Kalau ada yang bisa, jadi semua sedekahan gitu. ya Pak ya. Jadi balas sedekahan aja ya Pak ya. Paham. Berarti reward kolektif, Bu. Rewardnya reward kolektif kita sekarang. Ya, baik ya. Iya. Pak Haji boleh lagi enggak? Nih ke Bu Dewi nih, waktunya udah selesai ya? Bu Dewi. Iya. Saya sengaja
aja sama Pak Darno sama Bu Hatimah biar reunian gitu. Enggak, Pak Haji mungkin satu aja nih Pak Haji Darno. Silakan lagi. Ini kan mungkin sekolah kita baru akan ingin belajar mandiri untuk menerapkan kurikulum merdeka gitu ya Pak ya. Ya. Nah ini sebenarnya awal pertama yang harus kita persiapkan gitu tahap-tahapannya itu apa sih? Saya masih agak-agak blank gitu Pak ini. Jadi apa sih mesti yang saya lakukan untuk nanti menjemput di tahun ajaran 2022, 2023 untuk menerapkan kurikulum merdeka ini gitu Pak. Ya. Ini apa gitu langkahnya gitu yang paling awal gitu yang harus dilakukan? Langkah pertama oleh pimpinan, Bu, kepala sekolah ngambil apa? Opsi kurikulum apa? Apa KUR 13, apa Merdeka? Merdeka itu dibagi lagi, Bu. Merdeka, Pak. Kan ada yang opsi 1, 2, dan 3 tuh. Ada yang mandiri belajar, mandiri berubah itu ya silahkan apa yang gimana. Ya. Itu. Setelah itu susun perangkat, Bu. Nanti ada merumuskan materi KD esensial gitu ya. Ya memang seperti awal sama kalau membuat program tahunan, semester, sama Bu, seperti itu. Ya sama. Cuma nanti jam-jamnya itu kan misalnya 174 jam setahun gitu ya. Nanti bisa dibagi, disepakati dengan kelompok mata pelajarannya itu mau berapa jam semester 1, semester 2 gitu Bu. Masih sama, cuma sama. Cuma perubahan-perubahan aja nanti dalam cara mengajar. Kalau RPP diganti modul, cara mengajarnya kan sekarang pembelajaran kolaboratif, diferensiasi, asesmennya kan juga sama ya, beda ya gitu. Terus pendekatan kita, suasana menciptakan pembelajarannya, ya tetap student center ya, jadi merdeka belajar gitu ya, diberikan kebebasan menilai itu secara holistik gitu ya, semua yang tadi disampaikan gitu. Pak Darno, mohon maaf, kita waktunya sisa 3 menit lagi ya. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin kita akhiri ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran. Terima kasih Pak Haji. Lain waktu mungkin saya akhiri. Di luar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu Bapak Ibu untuk Pak Darno. Ya, tidak terasa ya waktu sudah di penghujung dan ternyata masih semangat rekan kita ya, terutama Bu Hotimah itu menggebu-gebu sekali. Nanti kalau belum puas bisa janjian dengan Pak Haji Darno ketemuan di mana gitu ya Pak ya. Boleh. Tidak settingan gitu. Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati, tidak terasa bahwa kita sudah di hari terakhir untuk tahap pertama di kurikulum Merdeka ini, dan Bapak Ibu untuk foto sudah di screenshot oleh Bu Hartini ya. Atau saya panggil dulu Bu Hartini, standby kah hari ini? Halo? Oke. Ya, Bapak Ibu semuanya dibuka ya. Ya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Yang kedua. Yang keduanya 1. Belum buka semua nih. 1, 2, 3. Oke. Yang ketiga, slide yang ketiga. Dibuka semuanya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Yang keempat dibuka Ibu Ruli. Ya. Bu Ruli belum kelihatan, Bu Ruliwati. Oke. Mukanya Bu Ruli lagi dicari, Bu. Mukanya Bu Ruli. Oke. Berikut yang kelima 1, 2, 3. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas
perhatian dan kerjasamanya untuk hadir, selalu ikut serta di keaktifan webinar yang diselenggarakan oleh Forum Komunitas MGMP Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan di lain kesempatan dan waktu yang lain kita akan bertemu kembali dengan tetap temanya sama dan kita akan memberi kesempatan kepada yang lain untuk mengikuti webinar yang mulai saya selaku terus pada hari ini ada kegelapan kata maafkan webinar ini kali punya saya ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.